Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal Ahmad, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis semester 1. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rani Febiola dari kelas 1 Rek B MGT 2 Universitas Muhammadiyah Riau Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi dari bab 9 sampai bab 15 sebagai tugas ujian akhir semester. Baik, di materi pertama ini di bab 9, kita akan membahas tentang penciptaan nilai barang dan jasa. Di dalam perusahaan memiliki lembaga, kekuatan, dan sumber daya yang sangat mempengaruhi penciptaan nilai barang dan jasa. Yang kita ketahui, nilai merupakan kumpulan manfaat yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang, dan jasa, atau kata lain dengan produk memiliki kegunaan. Setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Dari nilai itu ada dua perspektif. Yang pertama perspektif konsumen, yang kedua perspektif dari perusahaan. Nilai dari perspektif konsumen itu suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen yang apabila dengan harga yang sama, konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas fitur yang lebih baik. Nilai dari perspektif perusahaan itu adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan akan memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Kemampuan produk menghasilkan margin keuntungan. Berikutnya, value creation, yaitu penciptaan nilai. Penciptaan nilai terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penciptaan nilai pada tahap input. Yang kedua, penciptaan nilai pada tahap proses. Yang ketiga, penciptaan nilai pada tahap output. Penciptaan dalam tahap input, cara perusahaan memilih dan memperoleh input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan berapa besar nilai yang dapat diciptakan. Contohnya yaitu terdapat dua pabrik mie yang saling bersaing. Salah satu pabrik memperoleh bahan baku terigu dengan kualitas yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah. Ini berarti perusahaan yang dapat harga lebih murah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif. Setelah tahapan inputan diperoleh, selanjutnya perusahaan akan melakukan proses pengubahan input menjadi output barang dan jasa. Kualitas, biaya, keunggulan yang dimiliki produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing sangat ditentukan oleh proses pada tahap ini. Perusahaan menggunakan berbagai keunggulan. Yang pertama, teknologi, yang kedua, sumber daya manusia. Meskipun pesaing menggunakan bahan baku yang relatif sama, namun perbedaan proses produksi akan berdampak pada perbedaan output. Setelah produk dihasilkan, tahap selanjutnya yaitu tahap output, bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Dalam rantai nilai terdapat kegiatan primer, yaitu kegiatan inbound logistik, penerimaan, penyimpanan, distribusi input secara internal. Hubungan dengan pemasok jadi faktor kunci. Kemudian operation, kegiatan yang merubah input jadi output yang dijual kepada pelanggan. Yang ketiga, output logistik, kegiatan penyerahan, distribusi, dan penyimpanan barang kepada pelanggan. Kemudian, kegiatan marketing and sales, kegiatan penerimaan konsumen untuk membeli produk perusahaan. Faktor kuncinya, manfaat produk dan komunikasi dengan pelanggan. Terakhir, kegiatan service, kegiatan yang memelihara nilai produk atau layanan kepada pelanggan atau layanan kepada pelanggan perusahaan setelah produk tersebut dibeli pelanggan. Dalam rantai nilai terdapat kegiatan pendukung, kegiatan yang mendukung kegiatan primer.
Diagram rantai nilai Porter, garis patah-patah menunjukkan bahwa setiap pendukung dapat memainkan peran dalam kegiatan-kegiatan Premier. Sebagai contoh, pengadaan barang, pendukung kegiatan operation dalam kegiatan tertentu, tetapi juga mendukung kegiatan pemasaran penjualan dengan kegiatan lain, yaitu procurement, kegiatan perusahaan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi, seperti mencari vendor, menegosiasi harga yang terbaik. Kemudian kegiatan human resource management, merekrut, menyewa, melatih, memotivasi, kompetensi, mempertahankan karyawan. Yang ketiga, teknologi development, mengelola dan mengembangkan teknologi. Sumber ini mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga keunggulan teknis. Yang terakhir, infrastruktur, berfungsi memelihara proses operasional harian perusahaan. Contohnya sistem akuntansi, sistem manajemen. Baik, setelah saya menjelaskan materi di bab 9, saya akan melanjutkan materi di bab 10, yaitu tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sering kita ketahui bahwa etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenal tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan paduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika pun bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terdapat perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari organisasi perusahaan. Ada 7 mengapa bisnis memerlukan etika. Yang pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemanggung kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerapan etis bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Kemudian, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Lalu dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kinerja dan mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Di dalam etika bisnis terdapat berbagai fungsi perusahaan. Yang pertama itu etika bisnis di bidang akuntansi, kemudian etika bisnis di bidang keuangan, lalu etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, dan yang terakhir etika bisnis di sistem teknologi informasi. Di dalam etika bisnis pun terdapat faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya masalah etika bisnis, yaitu mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan, lalu pertentangan etika bisnis budaya. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari kata, yaitu respon, tanggapan, dan ability, kemampuan. Jadi, pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan itu pun terdapat tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ekonomi itu bertujuan untuk mendapatkan laba, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam membentuk pengolahan perusahaan yang menghasilkan laba.
Kemudian tanggung jawab kepada kreditor untuk dapat membayar pinjaman. Nah, dari tanggung jawab hukum pun terdapat tujuan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab sosial bertujuan untuk perusahaan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktikum bisnis yang bijaksana. Tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa kita sebut dengan corporate social responsibility, yang artinya bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi kreatif, yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi kreatif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Kemudian strategi defensif, strategi dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan ilegal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab. Strategi akomodatif, yaitu strategi tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntunan masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Kemudian, strategi proaktif. Kegiatan ini bertanggung jawab sebagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder, yaitu jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif yang ditimbulkan perusahaan akan terbangun dan tercantum. Pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi lain. Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan sebagaimana halnya juga pemerintahan dan masyarakat lainnya pada umum. Nah, berikut pandangan kelompok kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan tersebut. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengkontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Kemudian akan banyak hal terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial dan tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan pencapaian tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Kemudian tahap perkembangan social responsibility menurut Stephen Roberts dan Mary Coulter. Tahap pertama, pemimpin perusahaan hanya mementingkan kepentingan pemegangan saham. Kemudian memulai memperhatikan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan, penerapan harga yang fair, menghasilkan produk yang aman, membina hubungan yang baik dengan pemasok. Terakhir, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat keseluruhan.
memandang bisnis mereka sebagai bagian dari publik dan mereka harus melakukan kebaikan. Undang-undang yang mengatur tentang CSR di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang PT berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, yaitu Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 47 Tahun 2001 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencanaan kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan kecuali ditentukan lainnya dalam peraturan perundang-undangan. Manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan itu pun dapat menjadi manfaat bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintahan, kemudian manfaat bagi masyarakat, kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situs win-win solution. Kemudian manfaat bagi pemerintah, yaitu memiliki partner dalam kebijakan, menjalankan partner sosial dari pemerintahan dalam tanggung jawab sosial. Setelah saya menjelaskan materi di bab 10, kita akan lanjut ke materi bab 11, yaitu tentang manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan pun memiliki fungsi-fungsi manajemen: planning, organizing, leading, dan controlling. Planning atau perencanaan, suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Cakupan dari perencanaan adalah menerapkan tujuan, menganalisis mengenai lingkungan perusahaan dimanapun tujuan tersebut hendak dicapai, kemudian menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan, kemudian evaluasi, identifikasi kekurangan dan kelemahan perencanaan perusahaan. Organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya, proses baik manusia, modal, teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian, leading atau directing merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang diterapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Perencanaan manajerial, yaitu peran interpersonal, peran informasi, peran mengambil keputusan. Peran interpersonal, yaitu manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Dan dari hal inilah muncullah peran yang bersifat interpersonal. Interpersonal pun meliputi figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara yang sebagai perwakilan perusahaan. Kemudian leader yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Lalu liaison yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan baik lain di luar hubungan atasan dan bawahan.
Kemudian peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Peran informasi pun meliputi monitor, yaitu manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta. Kemudian disseminator, yaitu manajer berperan dalam menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian spokesperson, yaitu manajer berperan sebagai juru bicara organisasi atau perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan organisasi. Kemudian peran mengambil keputusan. Sebagai pemimpin atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran mengambil keputusan yaitu meliputi interior, yaitu manajer perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam mengembangkan organisasi. Kemudian disturbance handler, yaitu manajer berperan dalam menangani permasalahan ataupun konflik yang timbul dalam organisasi suatu perusahaan. Kemudian resource allocator, yaitu manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan dengan optimal. Untuk menjalankan peran pemimpin atau seorang manajer secara efektif, maka manajer perlu memiliki keterampilan khusus, yaitu keterampilan teknis yang berhubungan dengan pengetahuan manajemen manajer yang berkaitan dengan satu bidang pekerjaan atau ilmu. Contohnya manajer keuangan perlu memahami tentang sistem keuangan. Kemudian keterampilan interpersonal, human skill, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain sebagai perorangan atau kelompok. Kemudian keterampilan konseptual, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi. Keterampilan pun menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan juga mampu memiliki alternatif terbaik bagi organisasi. Kita lanjut ke materi bab 12, yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan, sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara penyeluruhan, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi tersebut. Apa itu perencanaan? Apa itu planning? Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan, serta bagaimana yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tersebut. Dalam fungsi perencanaan ada visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, akan menjadi apa bisnis kita. Pernyataan bisnis menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Kemudian misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. Perencanaan dimulai dengan cara menjawab 5W1H. What? Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Why? Mengapa? Mengapa hal itu yang menjadi tujuan dan bukan yang lain? Harus kita menjelaskan alasan serta dianalisisnya. Where? Di mana program atau kegiatan itu dilakukan.
harus menjelaskan alasan mengapa program atau kegiatan itu dilakukan di lokasi tertentu dan bukan di lokasi lainnya. When, kapan akan dilakukan, harus bisa dengan tepat menentukan jadwal kegiatan atau pekerjaan yang ingin dilakukan. Siapakah yang akan terlibat dalam pelaksanaan? Siapakah yang menjadi kelompok? Siapakah mereka? Mengapa orang-orang itu yang dipilih? Kemudian, kenapa orang-orang tersebut menjadi kelompok atau sasaran penerimaan manfaat? How? Bagaimana program atau kegiatan itu akan dilakukan? 3 hal dapat dilihat dari perencanaan, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Proses adalah dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Perencanaan sebagai fungsi primer manajemen itu ada 3, organizing, actuating, controlling. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan atau mengapa manajer harus melakukan perencanaan. Yang pertama, pengarah organisasi. Yang kedua, minimalisasi ketidakpastian. Kemudian, minimalisasi inefisiensi sumber daya dan penerapan standar dalam penguasaan kualitas. Persyaratan perencanaan atau planning recruitment, yaitu faktual dan realistis. Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta yang wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Kemudian logis, rasional, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal. Oleh sebab itu, maka perencanaan tersebut akan bisa berjalan secara normal. Persyaratan perencanaan, planning recruitment, fleksibel mampu beradaptasi dengan perusahaan di mana yang akan datang dan tidak mengubah planning sebelumnya. Kemudian komitmen dapat dibangun apabila seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi perusahaan tersebut. Kemudian komprehensif, yaitu menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun atau tidak langsung terhadap perusahaan. Perencanaan tidak hanya terkait dengan bagian yang kita jalankan, tetapi juga mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian dari perusahaan tersebut. Kemudian adanya tahap-tahap perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, menentukan keadaan saat ini, mengembangkan rencana atau kegiatan yang ingin dilakukan, kemudian identifikasi kemudahan dan kehambatan yang akan terjadi. Proses perencanaan melibatkan elemen penting, yaitu tujuan atau goals. Pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Maka tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan waktu pencapaian yang sangat pendek. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran objektif yang lebih bersifat kuantitatif. Jenis-jenis tujuan. Yang pertama berdasarkan jumlah. Tujuan tunggal, yaitu hanya satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Kemudian banyak tujuan. Terdapat banyak tujuan yang ingin ditetapkan dan ingin dicapai oleh suatu perusahaan.
Kemudian berdasarkan kejelasan, yaitu tujuan dinyatakan dan tujuan yang aktual dan nyata. Berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, yaitu tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Kemudian, sasaran. Sasaran memiliki spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan jangka waktu. Spesifik artinya dalam setiap butir sasaran hanya mengandung satu hasil akhir yang diharapkan perusahaan. Kemudian dapat diukur. Sasaran yang ingin dicapai dinyatakan secara kuantitatif. Contohnya meningkatkan penjualan tahun ini sebesar 40%. Kemudian dapat dicapai, yaitu sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan upaya yang dilakukan oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Realistis yaitu sasaran yang dicapai memang berkaitan langsung dengan visi dan tujuan yang dirumuskan oleh perusahaan. Jangka waktu artinya sasaran yang akan dicapai harus mempunyai jangka waktu pencapaian yang jelas. Kemudian memiliki level perencanaan, yaitu top perencanaan strategik, middle perencanaan taktis, low perencanaan operasional. Dan memiliki alat bantu perencanaan, yaitu bagan alus atau Flowcan, merupakan model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian, keseimbangan, kesinambungan, dan keputusan ya atau tidak. Bagan ini dapat dikembangkan lebih lanjut ataupun didefinisikan, disederhanakan tergantung pada jenis dan jumlah kegiatan yang akan dilakukan. Alat bantu perencanaan, diagram Gantt, ditemukan oleh Harry L. Gantt sehingga disebut juga Gantt chart, merupakan metode penyusunan jadwal dengan tujuan mengidentifikasi unsur waktu dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, akhir, dan saat pelaporan. Cara menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Masalah versus gejala. Jika kita gagal dalam melakukan identifikasi masalah, maka sesungguhnya kita akan gagal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Proses mengambil keputusan, investigasi situasi, penentuan alternatif, penilaian alternatif, dan penentuan keputusan, dan implementasi atau pengawasan. Setelah penyampaian materi di bab 12, kita akan lanjut ke materi bab 13, yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi desain dan struktur organisasi. Fungsi organisasi yaitu yang dijalankan para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksanaan tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksanaan tujuan yang satu dengan pelaksanaan tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasional merupakan pemilih suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan strategis, sumber daya organisasi, dan tujuan tugas yang dimiliki suatu perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi, baik di kelompok ataupun dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian yaitu merupakan kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahap. Yang pertama itu pembagian kerja. Tahap pertama dalam proses pengorganisasian adalah pembagian seluruh beban kerja
menjadi tugas-tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu maupun kelompok dalam organisasi tersebut. Kemudian departementasilisasi, yaitu tahap kedua adalah pengelompokan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas dalam suatu kelompok. Kemudian pengembangan hierarki, yaitu mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat dalam organisasi. Pengisian jabatan. Setelah terbentuk, tahap keempat dalam proses pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan pernyataan jabatan dan pengkoordinasikan, yaitu tahap kelima. Tahap terakhir dari proses ini yaitu pengkoordinasikan, mencakup berbagai aktivitas untuk memasukkan berbagai tujuan yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan yang mempengaruhi suatu organisasi, yaitu lingkungan organisasi, strategi, teknologi, sumber daya manusia. Setelah saya menyampaikan materi di bab 13, saya akan lanjut ke materi 14, yaitu fungsi kepemimpinan. Sering kita dengar kepemimpinan atau leadership, yaitu suatu proses yang dilakukan manajer untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahan mau mengerahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang dilakukan perusahaan. Kemudian definisi di atas menyiratkan beberapa hal yang sangat penting, yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Penggunaan kekuasaan atau power, yaitu kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan pun dapat berkonotasi positif maupun negatif. Sumber-sumber kekuasaan yaitu reward power, kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Kemudian coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberi hukuman, adalah kebaikan atau sisi negatif dari reward power. Selanjutnya legitimate power, yaitu kekuasaan yang sah, adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Kemudian ada dua faktor yang mendasari adanya kekuasaan, yaitu expert power dan referent power. Memotivasi merupakan hasil interaksi yang dialami oleh individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Menurut Robbins dan Coulter, memberikan definisi motivasi sebagai kemauan yang ditunjukkan seseorang individu untuk mengeluarkan upaya terbaiknya dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan, di mana
pun kemauan tersebut turut dikondisikan oleh dapat dan tidak dapat dipenuhi kebutuhan individu tersebut melalui usaha yang ia lakukan. Unsur-unsur yang membentuk motivasi yaitu upaya, tujuan organisasional, dan kebutuhan. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator dengan receiver yang sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Kategori komunikasi berdasarkan dampaknya bagi penerima yaitu komunikasi informatif. Dalam komunikasi ini, pengiriman pesan melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan agar penerima pesan menerima informasi yang relevan. Kemudian komunikasi rekreatif, yaitu komunikasi melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan menimbulkan suasana penyenangan. Dan ketiga, komunikasi persuasif, yaitu komunikator melakukan kegiatan dengan tujuan membujuk penerima pesan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kategori komunikasi terkait dengan struktur organisasi, yaitu downward communication. Segala bentuk komunikasi yang mengalir dari pimpinan atau manajer kepada bawahannya, yaitu mengikuti garis komandan yang terdapat dalam struktur organisasi. Kemudian ada upward communication, yaitu merupakan komunikasi yang mengalir dari bawahan kepada atasannya. Dan ada juga lateral communication, yaitu komunikasi yang terjadi antara personal dalam suatu jenjang manajemen, tetapi dalam departemen yang berbeda. Terakhir ada diagonal communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh personal yang memiliki jenjang manajemen yang berbeda, serta berasal dari departemen yang berbeda. Kewenangan atau authority. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan interlimitasi dalam sebuah organisasi. Seseorang yang dituju atau dipilih untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan dan kekuasaan yang terlegitimasi. Kewenangan ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu teori formal atau pandangan klasik dan teori penerimaan. Dalam dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu teori formal, menyatakan bahwa kewenangan pada dasarnya telah lahir sebagai akibat adanya wewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Kewenangan formal menurut pandangan klasik bersifat pendekatan top-down. Kemudian teori penerimaan, yaitu menyatakan pandangan kedua cenderung berbeda dengan pandangan yang pertama, bahwa tidak setiap kewenangan yang bersifat top-down serta merta akan dijalankan oleh bawahan. Hal tersebut barangkali bukan disebabkan bahwa alasan tidak memiliki kewenangan atau kewenangan akan tetapi apa yang dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahan. Persyaratan agar kewenangan efektif, yaitu bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pemimpin atau manajer. Kemudian, pada saat bawahannya memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan perencanaan pencapaian tujuan
organisasi. Kemudian, saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motivasi pribadi atau kekompakannya. Sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan. Ada jenis kewenangan, yaitu kewenangan lini. Mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kemudian ada kewenangan staf, yaitu mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan. Dalam organisasi pemerintahan ada yang dinamakan staf ahli yang berfungsi untuk membantu organisasi pemerintahan. Dan ada juga kewenangan fungsional, mereka yang berada dalam bagian tertentu organisasi memiliki kewenangan lini dan staf, namun dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol dalam bagian lainnya. Pelimpahan wewenang, yaitu proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat dari pelimpahan wewenang, yaitu pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Kemudian, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal, dan penyesuaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya untuk pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mesti dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Pelimpahan wewenang. Terdapat kendala dalam pelimpahan wewenang, yaitu kapasitas yang terbatas, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif, yaitu kepercayaan atasan pada bawahan, kemudian komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntunan pekerjaan dan kemampuan bawahan. Tindakan agar wewenang efektif, yaitu penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan, kemudian penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi, dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Pelimpahan tugas yang akan diberikan, dan intervensi pada saat yang diperlukan. Adanya desentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Kemudian, desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang terendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Lanjut ke materi di bab 15, yaitu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Manajemen pemasaran itu telah mengalami revolusi yang dimulai dari konsep produksi hingga konsep pemasaran yang dikenal saat ini.
Dalam manajemen pemasaran, adanya perkembangan konsep pemasaran, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran. Adanya strategis pemasaran, yaitu pemilihan pasar, segmentasi pasar, dan penetapan target pasar, positioning, pengembangan bauran pemasaran. Kemudian manajemen sumber daya manusia yang bertujuan memperoleh individu yang akan memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, memiliki produktivitas yang tinggi, dan memiliki kepuasan kerja. Dalam manajemen sumber daya manusia, itu pun sendiri terdapat perencanaan sumber daya manusia, pemilihan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, dan pemeliharaan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja. Manajemen operasional, yaitu manajemen yang melakukan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai value dalam pembuatan barang dan jasa melalui perubahan berbagai input menjadi output. Kemudian keputusan dalam manajemen operasional ada kualitas produk, pendekatan dalam kualitas produk, yaitu basis penggunaan produk, basis manufaktur, basis kualitas, performance quality, conformance quality, desain barang dan jasa, serta desain proses kapasitas. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari materi bab 9 sampai materi bab 15. Sekiranya ini bisa mampu untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester di mata kuliah pengantar bisnis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.